Serial Malaysia terbaru Bida'ah telah menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya TokTok. Drama ini menyoroti isu sensitif tentang sekte keagamaan yang menyimpang. Menarik perhatian banyak penonton karena berani mengangkat tema kontroversial yang jarang diangkat di layar kaca. Series ini tayang perdana pada 6 Maret 2025 di platform streaming Viu. Bida'ah terdiri dari 15 episode dengan durasi sekitar 30 menit per episodenya. Buat kalian yang gak punya banyak waktu, Mamang akan rekapin ceritanya buat kalian. Tapi biar durasi video ini gak terlalu panjang, maka Mamang akan bahas 5 episode dulu ya. Buat 10 episodenya lagi nanti akan ada di video selanjutnya. Oke Slur, mari sama-sama kita bilang hayu meluncur. Ada sebuah komunitas agama Islam bernama Jihad Ummah. Namun komunitas tersebut agak melenceng karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pondok tersebut terletak di sebuah tempat terpencil yang mana jauh dari kota. Untuk datang ke pondok tersebut harus menyeberangi danau terlebih dahulu dengan cara menaiki perahu. Komunitas itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Walid. Anggota komunitas tersebut cukup banyak Slur. Mereka telah diberikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan Walid pun berkuasa di sana dengan didampingi oleh 4 orang istri. Di antaranya ada Hafizah, Robiatul, Masyitah, dan juga Habibah. Menurut Walid, punya banyak istri itu tidak masalah. Karena di dalam Islam, 1 orang laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai maksimal 4 orang istri. Seorang wanita muda bernama Baiduri dipaksa oleh ibunya yaitu Kulsum untuk bergabung ke dalam Jihad Ummah tersebut. Baiduri menyadari jika komunitas Jihad Ummah itu menyesatkan. Hal itu ia sadari setelah melihat setiap orang harus mencium kaki dan meminum air basuhan kaki Walid. Allahu Akbar! Para anggota percaya jika Walid adalah orang yang terpilih, seorang wali yang bisa membawa mereka kepada surga Allah. Beberapa di antara mereka bahkan menganggap Walid adalah Imam Mahdi. Hal itu disebabkan karena Walid pernah mengaku jika dirinya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Mereka pun rela meminum air kaki Walid karena katanya berkah. Baiduri tidak menuruti apa yang ada di sana. Ia tahu betul itu tidak benar. Lalu secara tak terduga, ia pun menyemprotkan air itu sampai terkena wajah Walid. Hal itu membuat para anggota Jihad Ummah seketika menjadi heboh. Sepulangnya dari pondok Jihad Ummah, ibunya marah karena Baiduri telah bersikap lancang. Namun Baiduri tetap pada pendiriannya. Ia berusaha menyadarkan sang ibu jika ajaran Walid itu sesat. Namun ibu menentangnya. Ia mengatakan Walid itu adalah guru dan panutan. Lagi pula ajarannya pun tidak sesat, karena Walid masih menyembah kepada Allah. Akan tetapi, apakah dibenarkan seseorang meminum air kaki manusia? Sekali lagi Baiduri mengatakan jika hal itu adalah hal sesat. Namun ibu menjawab jika air kaki itu hanyalah berkah dan Walid tidak memaksa semua orang untuk meminumnya. Air itu hanya untuk orang-orang yang menginginkannya saja. Ibu pun merasa kecewa telah membiayai kuliah Baiduri hingga ke luar negeri, yaitu Kairo, Mesir. Tetapi setelah lulus, Baiduri bersikap lancang seperti ini. Baiduri pun merasa khawatir kepada pengabdian buta ibunya terhadap Walid. Sedangkan di sekte Jihad Ummah, banyak murid dan istri Walid merasa marah karena sikap lancang yang telah Baiduri lakukan tadi. Selama ini tidak pernah ada orang yang melakukan hal itu. Namun alih-alih marah, Walid bersikap sabar di hadapan jemaahnya.
Walid menjadi teringat dengan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana pada suatu hari ia bertemu dengan seorang pemabuk. Alih-alih memarahinya, Syekh membimbing pemabuk itu untuk kembali ke jalan yang benar. Walid pun akan mencontoh sikap itu. Ia akan berusaha membuat sikap Bayi Duri menjadi lebih baik. Di malam itu, para istri Walid tengah berbincang tentang kejadian di pondok tadi, di mana Bayi Duri lancang menyemprot air kaki kepada Walid. Keempat perempuan itu pun merasa khawatir Walid akan menikahi Bayi Duri untuk membenarkan sikapnya. Jika Walid benar-benar menikahi Bayi Duri, maka berarti salah satu dari mereka akan diceraikan. Karena Slur, satu laki-laki, maksimal hanya 4 istri. Malam ini sebenarnya jatah Umi Hafizah yang tidur bersama Walid. Namun saat itu Robiatul minta izin agar malam ini Walid tidur bersamanya, karena ada satu hal penting yang ingin ia diskusikan dengan Walid tentang para jemaah yang ada di area perbatasan. Pada akhirnya Umi Hafizah pun mengalah. Namun ternyata saat itu Robiatul tidak benar-benar berdiskusi. Dia malah ingin wik-wik bersama Walid. Dia tak ingin berbagi suaminya dengan istri yang lain. Saat itu Robiatul bermanjaan dengan Walid, menarik janggut panjangnya dengan jari-jari kakinya. Kemudian mereka pun cocok tanam di sana. Hal itu pun terdengar oleh istri Walid yang lain. Ia merasa cemburu karena dalam minggu ini Robiatul sudah 4 kali tidur bersama Walid, sementara ia dan istri yang lain terasa dicampakkan. Di sisi lain, Bayi Duri bercerita dengan temannya tentang obsesi banyak orang terhadap komunitas Jihad Ummah. Ia sangat kesal dan marah sebab tak dapat menghentikan ibunya. Temannya yaitu Asyikin tidak menyangka Bayi Duri nekat menyipratkan air kaki itu kepada wajah Walid. Bayi Duri pun malah memiliki niat ingin mengangkat baskom itu, kemudian ia guyurkan air kakinya sampai terminum oleh Walid. Sementara itu, ayah Bayi Duri merasa tidak senang. Ia tidak setuju atas perbuatan istrinya yang lebih menghormati Walid dibandingkan suaminya sendiri. Tetapi Kulsum tetap akan pergi ke Jihad Ummah. Ia akan mempercayai ajaran Walid dengan sepenuh jiwa raganya. Episode 2. Karena ada banyak berita tentang Walid akan menikahi Bayi Duri, sehingga istrinya Masyitah bertanya dengan Walid apakah semua itu benar. Lalu istrinya Habibah datang kepada Walid. Ia berkata jika Walid tidak adil menjadi seorang suami. Walid tipu. Di sisi lain, seorang dato bernama Saifullah merupakan tangan kanan Walid. Ia adalah orang kepercayaannya. Saifullah pun kerap mengaku sering bermimpi bertemu Rasulullah. Saifullah pun digadang-gadang akan menggantikan posisi Walid jika sudah tidak ada. Malam harinya, Walid marah kepada istri-istrinya dikarenakan mereka tidak ikhlas dan tidak sabar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Walid sangat murka, terutama kepada Habibah. Maka dari itulah Walid akan memberi hukuman kepada Habibah, di mana Habibah akan dikurung di sebuah tempat yang jauh dari pondok tersebut. Keesokan harinya, karena Habibah sudah tidak ada, sekarang anak-anaknya pun diurus oleh Masyitah. Padahal di antara anak-anak itu tidak ada anaknya Masyitah. Mereka adalah anaknya Habibah, Umi Hafizah, dan juga Robiatul. Tetapi istri-istri Walid sudah punya tugas masing-masing. Umi Hafizah dan Robiatul dipercaya untuk menjadi pendakwah bagi para jemaah Jihad Ummah. Sementara Masyitah, ia dipercaya untuk mengurus masalah rumah tangga. Di samping itu, Bayi Duri berniat ingin mencari pekerjaan karena ia sudah lulus berkuliah di Mesir. Umi Kalsum, yaitu ibunya, meminta Bayi Duri agar bekerja di pondok Jihad Ummah.
Ibu berharap Bayi Duri dapat mengamalkan ilmu-ilmunya kepada komunitas Islam tersebut. Namun Bayi Duri pun menolak karena ia masih merasakan bahwa jihad ummah itu adalah sesat. Namun pada saat itu, Bayi Duri pun dipaksa kembali oleh ibunya untuk datang ke pengajian di jihad ummah. Karena sang ibu sangat ingin Bayi Duri menjadi salah satu anggota di sana. Sementara itu, di pondok jihad ummah ada kejadian yang cukup aneh, yang dimana Slur antara dua insan perempuan dan laki-laki, mereka akan dihukum cambuk apabila memiliki perasaan satu sama lain. Pernikahan di sana hanya boleh ditentukan oleh walid saja, walid yang berhak menentukan jodoh mereka. Dan hal itu pun berdasarkan mimpinya yang mendapat nasihat dari Rasulullah. Dan para jemaah jihad ummah pun mempercayai ucapan walid. Walid saja yang boleh menentukan jodoh kau. Mak Bayi Duri yang telah buta mata mencintai gurunya Walid, sehingga ia pun tidak berbakti lagi kepada suaminya. Karena ia merasakan Walid adalah seorang pemimpin yang benar daripada suaminya yang kurang paham dengan ilmu agama. Ni, dengar cakap saya ni. Awak kalau nak saya kira tak payahlah sampai kena taksub macam tu sekali. Tapi nak tuntut ilmu agama perlu ada izin dan juga restu suami. Barulah ilmu tu berkat, Bu. Nak daripada bapak kau ni? Apa ilmu agama yang aku boleh dapat daripada bapak kau ni? Ha? Apa? Cakap lah. Apa? Kali ini, Bayi Duri pun ikut lagi dengan ibunya ke jihad ummah. Dan pada saat itu, tengah dilakukan pernikahan yang telah ditentukan oleh walid. Dan pada saat itulah, Bayi Duri sangat terkejut, yang mana para wanita muda dinikahkan dengan laki-laki tua. Semua itu atas keputusan walid, dan para wanita-wanita itu pun merasa senang saja karena mereka pikir itu adalah hal terbaik untuknya. Sementara para laki-laki tua merasa bahagia karena mereka mendapatkan perempuan muda. Dan yang terakhir, Liana Surya Abdul Ghani dengan syurganya Syekh Husin bin Hasan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih Walid. Episode 3. Bayi Duri sangat tidak paham dengan pemikiran jemaah yang ada di sana. Mereka mau menikah dengan laki-laki tua serta berbagi suami. Sementara itu di rumahnya, ayah Bayi Duri sangat marah karena istrinya selalu mementingkan jihad ummah dan meninggalkan tugas utamanya menjadi seorang istri. Amarah tak dapat dipendam lagi oleh ayah, sehingga ia pun memberi talak 1 kepada Kalsum. Sebab awak tu isteri saya, tahu tak? Saya ceraikan awak dengan talak 1. Pada malam itu, anaknya Dato Saifullah, yaitu Hambali, akan pulang kembali ke pondok jihad ummah setelah ia menyelesaikan sekolahnya di negara Yaman. Hambali datang dan disambut dengan hangat oleh para jemaah jihad ummah. Walid kemudian menunjuk Hambali sebagai ketua dari golongan muda untuk menyebarkan dakwah di pondok jihad ummah ini. Walid merasa dengan ilmu-ilmu yang telah didapatkan olehnya, Hambali dapat membuat komunitas jihad ummah ini menjadi jauh lebih berkembang. Sementara itu Masyitah, istri Walid yang bertugas menjaga anak-anak, yang merasa ketakutan apabila Bayi Duri yang akan dijadikan istri Walid yang baru. Dengan begitu salah satu di antara mereka akan diceraikan. Keesokan harinya, Hambali sudah lama tidak berziarah ke makam ibunya. Dan ternyata saat ini Dato Saifullah telah menikah dengan perempuan lain.
Namun Dato' Saifullah mengatakan jika mengirim doa saja sudah cukup, tidak perlu datang ziarah ke kuburannya. Umi Kalsum dan Bayi Duri pun pulang ke rumah. Namun ternyata ayah diam-diam sudah pergi dari rumah karena ia sudah tak tahan dengan Kalsum. Di saat itu Umi Kalsum pun merasa sangat tersakiti. Di sisi lain, Hambali mendapatkan kabar dari temannya jika Jihad Ummah itu adalah sesat karena para jemaahnya meminum air basuhan kaki Walid untuk mendapatkan berkah katanya. Selain itu, Walid pun mempekerjakan banyak orang di sana tanpa digaji. Kemudian Walid menjadikan anak-anak muda sebagai istri kedua, ketiga, bahkan keempat untuk para laki-laki tua yang ada di sana. Ternyata sebelum berangkat ke Yaman, pondok Jihad Ummah itu belum menyimpang. Dan Hambali sangat terkejut ketika mendengar penjelasan itu, di mana setelah ia pulang berkuliah, pondok Jihad Ummah itu sudah berubah menjadi menyimpang. Episode 4. Keesokan harinya, pondok Jihad Ummah kedatangan para murid-murid baru, yaitu perempuan-perempuan muda. Mereka diantaranya ada Dewi, Mia, Lia, dan lain-lainnya. Walid kemudian menerima mereka semua untuk belajar agama di pondok ini. Namun Slur, para perempuan-perempuan muda itu merasa tidak suci dan merasa tidak pantas berada di sana. Terutama Mia, di mana ia mengaku sejak umur belasan tahun ia sudah berbuat zina. Namun Walid mengatakan tidak apa-apa, semua orang berhak untuk bertobat. Walid meminta agar semuanya untuk terbuka dalam semua hal kepada dirinya. Pada malam harinya, Ustadz Hambali tengah makan bersama keluarganya. Dari obrolan mereka, sedikit demi sedikit Ustadz Hambali mulai paham jika pondok Jihad Ummah ini memang sudah menyimpang. Di malam itu, satu persatu anak muda datang bertemu dengan Walid. Walid akan membantu mereka semua bertobat kepada Allah. Namun sebelum itu, Walid mengatakan apabila ia harus mengenal mereka satu persatu Slur. Oleh sebab itulah, Walid ingin berbicara dengan mereka semua secara empat mata. Yang pertama-tama, Walid akan mengobrol dengan Mia. Saat itu mereka berduaan di dalam kamar. Walid lalu mengatakan jika Mia harus menganggapnya sebagai sosok ayah, sehingga tidak ada rasa canggung di antara mereka berdua. Karena Walid dianggap sebagai ayah, maka Walid tak segan-segan memegang tubuh Mia, melihat auratnya, dan hal-hal tak lazim lainnya. Namun dengan polos, Mia pun membiarkan Walid untuk melakukan hal itu. Di sisi lain, Hambali berbicara dengan ayahnya. Ia mengatakan jika di luar sana banyak sekali orang yang berbicara buruk kepada pondok Jihad Ummah. Namun Dato' Saifullah yang merupakan tangan kanan Walid, ia terus membela pondok Jihad Ummah. Di samping itu, Bayi Duri sedang berusaha memberitahu ibunya jika Jihad Ummah itu adalah sesat. Namun sayang ibunya masih keras kepala dan tidak mau mendengarkan ucapan anaknya. Selain itu, Bayi Duri pun berusaha menyatukan ayah dan ibunya lagi. Namun ayah sudah muak. Untuk saat ini, ia tidak mau bersatu dengan Kalsum lagi. Namun ia berjanji jika Bayi Duri berhasil menyadarkan ibunya bahwa pondok Jihad Ummah itu adalah sesat, maka ayah akan bersedia kembali rujuk dengan ibunya. Oleh sebab itulah, mulai saat ini, Bayi Duri ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang kesesatan Jihad Ummah, supaya ia bisa menyadarkan ibunya tentang kesesatan dari komunitas agama itu. Episode 5. Hari demi hari, Hambali jalani hidup di pondok Jihad Ummah. Ia pun semakin sadar dengan kesesatan yang ada di sana, di mana anak muda yang masih belum lulus sekolah, mereka dipaksa menikah dan dijadikan istri kedua, ketiga, bahkan keempat. Hal itu membuatnya sangat geleng-geleng kepala. Sementara di sisi lain,
Bayi Duri tengah menyusun rencana. Ia pun pura-pura bersedia untuk bergabung kepada pondok Jihad Ummah. Bahkan Bayi Duri mengajak ibunya untuk tinggal di pondok tersebut, karena mulai saat itu Bayi Duri akan mengabdikan dirinya bekerja sebagai pendakwah di pondok Jihad Ummah tersebut. Tentu hal itu pun diterima oleh Walid. Walid senang Bayi Duri bersedia bekerja di tempat ini. Padahal diam-diam Bayi Duri tengah menyusun rencana untuk membongkar kesesatan yang ada di pondok ini. Sementara ibunya yaitu Umi Kalsum sangat tidak menyangka jika hati Bayi Duri telah terbuka dan bersedia mengabdi kepada pondok Jihad Ummah. Kemudian pada akhirnya Bayi Duri dan ibunya akan resmi tinggal di sana. Istri kedua Walid yaitu Robiatul, ia pun menjelaskan semua peraturan-peraturan yang ada di sana. Dan Bayi Duri serta ibunya harus mengikuti setiap aturan yang ada. Selain itu, mereka semua pun harus patuh terhadap guru besar mereka, yaitu Walid. Di samping itu, Masyitah, istri ketiga Walid, semakin merasa ketakutan karena sekarang Bayi Duri tinggal di sini. Ia khawatir Walid akan benar-benar menikahinya. Sementara itu, Habibah tak kunjung kembali dari tempat hukuman. Ia berprasangka buruk jika Bayi Duri akan menggantikan posisi Habibah. Di sisi lain, pada suatu waktu, Hambali membaca buku yang ada di rak-rak lemari. Namun, ia terkejut saat membaca isi buku tersebut, yang dimana ada doa-doa kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga mengagung-agungkan nama Walid. Ya Allah, Ya Rasul, Ya Walid. Hambali semakin sadar jika itu semua sudah sesat. Pada malam harinya, ternyata selain acara keagamaan, Walid pun kerap mengadakan acara kebudayaan, ya budaya Melayu. Walid sangat senang mengibaratkan komunitas Jihad Ummah ini sebagai kerajaan Melayu. Dan pada malam itu, Walid akan menobatkan beberapa orang menjadi seorang ketua untuk divisi dakwah. Mereka diantaranya adalah Bayi Duri. Ia dinobatkan sebagai putri Gunung Ledang. Bayi Duri ditugaskan untuk memimpin para jemaah wanita muda dan ajarkan mereka dengan ilmu-ilmu dakwahnya. Sementara itu, para pemuda laki-laki akan dipimpin oleh Hambali, dan Hambali dinobatkan sebagai hang tuah. Ia pun diminta oleh Walid menyebarkan ilmu dakwahnya kepada para pemuda laki-laki yang ada di sana. Pada saat acara masih berlangsung, ada dua orang jemaah yang ditarik secara paksa. Mereka adalah Hasnah dan juga Hatijah. Mereka terciduk sedang berduaan di belakang pondok. Padahal mereka hanya bertemu saja, tidak melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi Walid akan tetap menghukum mereka berdua karena telah melanggar aturan di pondok Jihad Ummah ini, yang mana laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan secara diam-diam. Sehingga mereka pun mendapatkan hukuman berupa rajam, yang dimana mereka berdua dilempari oleh batu kerikil. Walid nak Dewi boleh? Yang penting, Walid nak anak-anak Walid pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan berhenti berzikir. Walid nak Dewi pandang pada mata Walid. Allah utuskan Dewi pada Walid sebab batin Dewi dah lama bertaut dengan batin Walid. Dewi sayangkan Walid kan? Episode 6. Setelah terciduk berduaan di belakang pondok,
Wanita dan pria tersebut lalu dihukum dengan cara dirajam. Walid melarang jemaahnya untuk berduaan yang bukan mahramnya. Namun hal itu sangat bertentangan dengan sifatnya Walid, yang mana ia melakukan maksiat dengan para wanita muda yang baru saja masuk ke dalam pondok ini. Bayi Duri dan Hambali sangat tidak terima dengan aturan dan hukum-hukum yang berlaku di Jihad Ummah. Sementara itu, pada malam ini adalah giliran Umi Hafizah yang tidur bersama Walid. Tetapi Umi Hafizah malah berujung menangis sambil mengucapkan kalimat istighfar, karena Walid lebih memilih untuk tidur bersama Rabiatul. Keesokan harinya, Bayi Duri bertemu dengan Hambali untuk membicarakan tentang hal-hal aneh yang mereka lihat di Jihad Ummah ini. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara, iaitu tentang... Di samping itu, ketika para perempuan muda selesai bertemu dengan Walid, lalu Walid meminta Mia untuk menemani dirinya. Sepertinya Walid ini memiliki hubungan khusus dengan Mia Slur. Di samping itu Masyitah, istri ketiga Walid. Ia terus khawatir karena Habibah, istri keempat Walid, belum pulang juga. Ia masih dihukum di sebuah tempat bernama Labuan. Tempat itu sangat gelap, mirip seperti penjara. Di sana Habibah pun terus berdoa kepada Allah agar Walid dapat memaafkannya. Tolong lembutkan hati suamiku untuk menerimaku kembali, ya Allah. Masyitah merasa khawatir jika Habibah tak kunjung pulang, maka posisinya akan digantikan oleh Walid dengan istri yang baru. Bayi Duri kemudian keluar sebentar dari Jihad Ummah untuk menemui temannya yang ada di kota. Bayi Duri kemudian bertemu dengan Ashikin, yaitu temannya. Ia menceritakan semua hal aneh yang terjadi semalam di pondok Jihad Ummah. Ia mengatakan jika laki-laki perempuan berduaan di sana akan dirajam. Namun hal tersebut tidak cukup membuka mata ibunya untuk melihat kesesatan itu. Di sisi lain, Walid sedang berusaha untuk merayu Mia. Ia mengatakan jika Mia itu mirip seperti sosok Putri Jerai, tokoh yang ada di legenda Melayu, yang mana sangat pandai memuaskan raja. Walid pun ingin Mia seperti Putri Jerai supaya mendapatkan berkah darinya. Mia pun tergoda akan hal itu untuk memuaskan Walid supaya ia mendapatkan barokah. Begitupun dengan Hambali, ia juga pergi ke kota untuk bertemu dengan gurunya. Ia menceritakan semua kesesatan yang terjadi di Jihad Ummah. Ustadz pun tak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh jemaah Jihad Ummah. Namun ia tak bisa melaporkan hal ini kepada pihak polisi karena mereka tidak punya bukti yang cukup slur. Episode 7. Dato Saifullah, yaitu ayahnya Hambali, ternyata diam-diam menyukai Bayi Duri. Ia pun berkata kepada Walid jika semalam ia mendapatkan mimpi jika Rasulullah mengatakan apabila sudah waktunya agar ia memiliki istri lagi. Ia pun berharap istri baru yang ia dapatkan adalah Bayi Duri. Sementara itu Bayi Duri pun tidak sengaja bertemu dengan Hambali. Di saat itu Bayi Duri pun mencoba berdiskusi dengan Hambali. Apakah semua yang ada di sini sudah benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam? Jadi saya nak tanya, apakah perjuangan Jihad Ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah? Namun Hambali tak dapat menjawab hal itu karena ia pun merasakan ajaran yang ada di pondok ini memanglah sesat. Di sisi lain, pada hari itu ada salah satu jamaah Jihad Ummah yang meninggal dunia. Bayi Duri dan Hambali pun baru mengetahui jika para perempuan tidak diperbolehkan untuk ikut dan melihat saat berlangsungnya acara pemakaman. Yakinlah kita semua bahawa mati itu benar, alam kubur itu benar.
Pertanyaan mungkar nangkir itu benar. Tu arwah suami akak kan? Betul suami saya. Kenapa akak tak ikut pergi kubur? Perempuan mana boleh ke kubur? Siapa kata? Walid yang kata. Ternyata Slur, di pondok tersebut terdapat sebuah sumur yang mana di dalamnya ada air bekas Walid. Entah bekas mandi, cuci tangan, kumur-kumur, ataupun yang lainnya. Dan terlihat para jemaah pun sangat semangat mengambil air itu untuk mendapatkan keberkahan. Hambali melihat hal tersebut dan ia pun marah karena para pemuda melakukan hal tersebut. Ia mengatakan hal itu adalah bid'ah. Hambali memperingati para jemaah yang mana adalah kalangan muda, yang berarti mereka ada di bawah kepemimpinan Hambali. Hambali menyuruh agar mereka tidak lagi melakukan atau mengambil air basuh yang ada di sumur itu. Hambali menjelaskan jika hal tersebut adalah bid'ah. Semua dah ada sini. Aku nak sekarang ni kau bersihkan perigi ni. Buang semua air ada dalam ni. Kamu semua ni takut pada Allah? Ha? Atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni? Ini bukan bid'ah. Para jemaah pun kemudian melapor kepada Umi Rabiatul jika air berkah yang ada di sumur sudah dibuang oleh Hambali. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yes. Yuk, diorder sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Episode 8. Di malam itu Walid pulang dari masjid dan ditawarkan makan malam oleh Masita. Walid dah makan? Alhamdulillah, sudah disurau tadi. Dan malam ini adalah jatah Masita untuk tidur bersama Walid. Namun, Umi Rabiatul ingin membicarakan masalah kembali. Sehingga sekarang, Rabiahlah yang tidur bersama Walid. Bayi Duri tetap berusaha untuk membuka mata ibunya tentang kesesatan yang ada di Jihad Ummah. Jadi sekarang ni ibu masih lagi nak cakap yang ajaran Walid itu betul? Jadi dengan minum air basuhan kaki, mencium kaki, berpoligami walaupun tak mampu. Namun sayang Mak Kalsum masih saja keras kepala dan matanya belum terbuka. Di malam itu, Rabiatul ingin berbicara sesuatu kepada Walid, di mana ia curiga jika Hambali dan Bayi Duri akan berbuat onar di pondok Jihad Ummah ini. Mereka tidak setuju dengan ajaran Walid, namun Walid menyuruh Rabiatul untuk tidak berprasangka buruk. Bagaimanapun juga Walid sangat membutuhkan mereka. Bayi Duri dan Hambali itu adalah tokoh penting untuk memajukan para pemuda di pondok Jihad Ummah ini. Namun tak dapat dipungkiri, Walid menjadi kepikiran atas ucapan Rabiatul itu. Kemudian ia pun meminta Bayi Duri untuk menghadap kepadanya di masjid. Pada saat itu, Walid mencoba memberikan pemahaman menyimpang kepada Bayi Duri agar ia tunduk kepada ajaran Jihad Ummah. Selain itu, Hambali pun turut diceramahi oleh Walid, seperti halnya yang ia lakukan kepada Bayi Duri. Walid mencoba memberikan pemahaman menyimpang kepada Hambali agar ia tunduk kepada ajaran Jihad Ummah. Di sisi lain, di pondok para perempuan-perempuan muda, Mia dan Dewi sedang berseteru saat itu. Mereka cekcok tentang pangkat yang diberikan oleh Walid. Ada Mia yang disebut sebagai Putri Gunung Jerai, sedangkan Dewi adalah Putri Sitiwan Kembang.
Suatu hal yang membuat mereka bertengkar adalah di mana Mia merasa dirinya lebih tinggi daripada Dewi, karena Putri Gunung Jerai itu adalah istri raja, sedangkan Putri Sitiwan Kembang hanyalah selir. Lagipun, aku ni Putri Jerai. Kedudukan Putri Jerai itu paling tinggi antara semua putri. Tak! Mereka yang bertengkar pun dilerai oleh Bayi Duri. Bayi Duri mencoba untuk menyadarkan mereka untuk tidak percaya dengan ucapan-ucapan Walid itu. Jika mereka ingin menjadi lebih baik, jangan menganggap dirinya sebagai putri-putri di dongeng itu. Tetapi contohlah sifat putri yang sebenarnya, seperti Fatimah, Khadijah, Aisyah, dan lain-lainnya. Bukan putri-putri Melayu itu. Sementara itu, Bayi Duri dan Hambali sering keluar masuk ke dalam pondok Jihad Ummah, yang dimana mereka itu akan berkonsultasi dengan guru Hambali yang ada di masjid kota. Kalau ajaran sesat ni berluasa sekarang, kenapa perkara ni dah berlaku sejak zaman Rasulullah lagi? Tetapi hal itu pun menimbulkan kecurigaan kepada Umi Hafizah. Mengapa mereka berdua sering bersama-sama keluar dari pondok ini? Malam harinya, Walid makan bersama dengan ketiga istrinya. Walid menyuapi mereka dengan sangat romantis. Nak ayam Walid? Sementara itu, anak-anak Walid dibantu diurus oleh Dewi, supaya ia bisa romantis-romantisan dengan ketiga istrinya. Namun pada saat itu, Umi Hafizah ingin berbicara sesuatu. Ia pun melaporkan kecurigaannya kepada Walid tentang Bayi Duri dan Hambali yang selalu terlihat dekat. Umi Hafizah pun mengusulkan agar Walid menikahkan mereka berdua, supaya tidak terjadi fitnah. Episode 9. Keesokan harinya, setelah mendapatkan usulan dari Umi Hafizah yang mana mengusulkan pernikahan Bayi Duri dengan Hambali, tetapi yang dilakukan oleh Walid adalah hal yang di luar nalar, di mana ia seketika menceraikan istri keempatnya, yaitu Habibah yang tengah dihukum di Labuan. Ia menceraikannya tanpa alasan yang jelas. Allahu Akbar. Apa salah saya? Apa salah saya, Syekh? Ya Allah. Habibah yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan langsung menangis, karena ia tak menyangka Walid akan menceraikannya. Mungkin selama ini Walid pun suka kepada Bayi Duri, sehingga ia tidak mau Bayi Duri dinikahkan dengan Hambali. Oleh sebab itulah ia pun menceraikan Habibah, agar Bayi Duri dapat menjadi istri mudanya. Setelah menceraikan Habibah, Walid malah datang ke pondok para perempuan-perempuan muda. Ia datang untuk mengajar para perempuan tersebut sulur. Di sisi lain, masih tak habis pikir tentang Walid yang menceraikan Habibah, di mana hanya dikarenakan oleh masalah yang kecil. Di mana seperti yang kita tahu, hal itu disebabkan karena Habibah yang mengatakan di awal cerita, Walid tidak adil dalam rumah tangga yang berpoligami. Masita sangat tidak menyangka Habibah diceraikan karena hal itu. Memang Walid akan menikah lain. Sebab tu dia cari salah Habibah. Masita. Adegan berpindah kepada Walid kembali. Di saat itu Walid berencana akan mengajak para perempuan-perempuan muda itu untuk belajar di luar pondok, hitung-hitung sambil refreshing. Walid lalu menyuruh mereka semua untuk berdandan yang cantik. Walid kemudian mengajak mereka semua untuk datang ke sebuah gua. Walid mengatakan jika mereka semua akan melakukan ritual malam Bahtera Melayu. Di gua itu Walid mengajak para perempuan-perempuan muda untuk berzikir bersama.
Hal itu bertujuan agar mereka lebih dekat dengan Allah Sulur. Begitulah ucapan Walid. Dan Walid juga mengatakan jika pada malam ini Rasulullah hadir bersama mereka. Jadi pastikan mereka semua harus khusyuk dalam berzikir. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Kemudian Walid menyuruh mereka semua untuk duduk di setiap tempat yang sudah ia sediakan, yang dimana mereka pun menjadi terpisah-pisah. Walid meminta mereka semua agar terus berzikir, lalu tutup mata, dan bayangkan muka Walid. Mereka semua tidak boleh berhenti berzikir sebelum diperintah oleh Walid Sulur. Semua perempuan pun sudah ada di tempatnya masing-masing, terkecuali Dewi. Walid meminta Dewi agar ada di dekatnya. Di saat itu Walid mulai mengeluarkan kata-kata modusnya. Ia berdusta jika Allah telah menyuruhnya untuk membimbing Dewi agar mendapatkan surga. Allah utuskan Dewi pada Walid. Allah dah utuskan Walid untuk membimbing Dewi ke syurga. Walid meminta Dewi agar bersedia menjadi istrinya, namun bukan istri secara terang-terangan, tetapi hanyalah istri batin. Dan di saat itu dengan polos, Dewi pun percaya kepada Walid. Lalu Walid akan menikahkan dirinya dengan Dewi di malam itu, nikah secara batin. Walid mengaku pernikahan ini dihadiri oleh Rasulullah secara langsung. Setelah pernikahan selesai, maka Walid pun mulai menyetubuhi Dewi di gua tersebut. Ternyata, hal tersebut disaksikan oleh Bayi Duri yang mengikuti mereka secara diam-diam. Bayi Duri melihat Dewi dilecehkan oleh Walid di sana. Kemudian ia pun segera mengabari Hambali tentang hal tersebut. Lalu Hambali segera menyusul Bayi Duri ke dekat gua tersebut. Lalu di sana, Bayi Duri dan Hambali pun menjadi saksi atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Walid. Kemudian Bayi Duri menceritakan hal tersebut kepada ibunya, dengan tujuan agar ibunya sadar jika Walid itu adalah sesat. Namun sayangnya sang ibu masih belum percaya Sulur. Ia yakin Walid adalah orang yang baik dan Bayi Duri berkata bohong. Begitupun dengan Hambali. Ia berusaha menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Namun ayahnya, yaitu Dato Saifullah, lebih percaya kepada Walid. Karena seperti yang kita tahu, Saifullah pun sama-sama bejat seperti Walid. Ia hanya ingin wanita-wanita muda yang ada di pondok Jihad Ummah ini. Bayi Duri dan Hambali sangat kebingungan. Mereka harus berbuat apa untuk menghentikan Walid. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama Sulur. Mereka akan melakukan dakwah secara diam-diam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saat zaman dulu. Mereka akan berdakwah, berusaha menyadarkan para pemuda yang ada di sana agar kembali ke jalan yang benar. Namun hal tersebut pun sering dipergoki oleh Walid, dan tak jarang Walid pun selalu menggagalkan dakwah-dakwah mereka. Episode 10. Walid kemudian mengadu kepada Dato Saifullah, yaitu ayahnya Hambali, di mana sekarang anaknya si Hambali itu tengah menyebarkan dakwah kepada para anak muda. Ia khawatir Hambali dapat membuat para jamaah kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan ajarannya. Hambali dan Bayi Duri kemudian bercerita tentang perkembangan dakwah mereka berdua. Namun di saat itu, mereka mendengar suara kegaduhan, di mana Habibah ternyata datang ke pondok Jihad Ummah. Ia memohon kepada Walid agar tidak diceraikan, namun Walid bersikeras akan tetap menceraikannya. Oleh sebab itulah, Habibah akan mengajak anak-anaknya pergi. Tapi tolong Walid, jangan ambil anak saya, Walid, tolong. Saya tak boleh kalau tak ada anak saya. Tetapi hal itu dilarang oleh Walid. Walid minta Habibah pergi sendirian, dan anak-anaknya akan diasuh olehnya. Habibah tidak mau. Jika begitu, ia akan hidup sendirian, tidak punya harta, tidak punya anak, dan tidak punya keluarga.
Selain itu, kedua orang tuanya pun sudah tidak sudi menganggapnya anak. Karena saat dulu, ia lebih memilih Walid daripada kedua orang tuanya Slur. Hambali dan Bayi Duri mencoba menyabarkan Habibah. Dan Habibah sangat marah. Ia merasa seperti dikhianati oleh Walid. Selain itu, Walid pun mengambil anaknya. Ia rasa hanya dijadikan alat untuk memberikan keturunan kepada Walid. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain berasa selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Walid tak benarkan Habibah dekat dengan anak kerana isteri yang durhaka tidak layak membesarkan anaknya dengan sifat dan akhlak pribadinya yang buruk. Setelah Habibah pergi dari pondok Jihad Ummah, Bayi Duri pun terlihat menghilang dari pondok tersebut. Ibunya, yaitu Mak Kalsum, tampak khawatir karena sejak siang sampai malam, Bayi Duri tak kunjung pulang ke rumah. Ya Allah, Kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Lalu ia pun melaporkan hal tersebut kepada Walid. Ia minta bantuan agar para jamaah mencari Bayi Duri. Assalamualaikum, Umi. Bayi Duri hilang. Saya cuba call handphone dia tapi tak dapat. Saya risau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Amira Bayi Duri untuk balik ke pondok segera atas putus Umi Hafizah. Tidak lama dari itu, Bayi Duri menelepon ibunya. Ternyata Bayi Duri pulang ke rumahnya. Dan sejak tadi baterainya lowbat. Baru sekarang ia pun dapat menelepon ibunya. Setelah mendengar kabar itu, Mak merasa tenang karena ia tahu Bayi Duri aman. Tetapi sebenarnya, alasan Bayi Duri menghilang sejak siang tadi karena ia membawa Habibah ke dalam rumahnya yang ada di kota. Sejak siang, Habibah bercerita tentang kebejatan Walid di pondok Jihad Ummah itu. Ternyata selama ini Habibah sadar jika apa yang dilakukan oleh Walid adalah ajaran sesat. Namun ia tidak berani melawan karena takut bernasib seperti ini. Diceraikan oleh Walid dan diusir dari pondok Jihad Ummah. Dan sekarang Habibah pun hanya hidup sebatang kara, tidak punya apa-apa dan tidak memiliki pekerjaan. Namun Bayi Duri mengatakan Habibah tenang saja. Ia bisa tinggal di rumah ini sampai kapanpun yang ia mau. Dan Bayi Duri akan membantu Habibah untuk mencarikannya pekerjaan. Kemudian Bayi Duri menelepon Hambali dan ia menceritakan semuanya tentang apa yang disampaikan oleh Habibah tentang kebejadan Walid. Mereka semakin yakin untuk melawan ajaran Walid yang sesat itu, Slur. Sementara itu, ketiga istri Walid, yaitu Hafizah, Robiatul, dan juga Masyitah, mereka tengah membicarakan tingkah kelakuan Bayi Duri yang semakin kesini semakin kelewatan batas. Karena Bayi Duri seenaknya saja keluar masuk dari pondok Jihad Ummah ini tanpa mendapatkan izin dari Walid atau mereka bertiga. Mereka rasa adab Bayi Duri sangatlah buruk. Di saat membicarakan Bayi Duri, tiba-tiba Walid datang menghampiri mereka. Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak perjuangkan mak saya, mengembalikan kewarasannya pada realiti Jihad Ummah. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Kita nikah batin dan menghalalkan semuanya. Aku haramkan diri aku daripada menikah dengan kau. Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju syurga. Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah, bukan membelakangkan Allah macam ni. Jika bisa benar. Series Bidah episode 11. Pada saat malam itu, Walid dan Robiatul akan melakukan hubungan suami istri. Namun tiba-tiba terdengar dari luar ada yang menjerit kesakitan. Sakit!
Ternyata itu suara dari Masyitah, istri ketiga Walid, yang memancing Walid agar datang menghampirinya. Dan Masyitah ternyata sedang mengandung anak Walid. Walid akan dapat seorang lagi zuriat. Di sisi lain, Hambali dan Baiduri masih bersama Ustadz yang ada di kota. Yang mana Ustadz itu menjadi tempat mengadu tentang perbuatan sesat Walid di pondok Jihad Ummah. Namun Ustadz sendiri belum bisa melakukan tindakan apapun karena mereka belum punya banyak bukti. Kalsum, ibunya Baiduri, menghadap kepada Walid karena Baiduri, yaitu anaknya, tidak ada di pondok Jihad Ummah. Saya minta maaf. Anak saya itu keras kepala. InsyaAllah masih boleh dibentuk lagi anak kamu tu. Dia bukannya nakal. Lagipun ilmunya, Masya Allah. Sementara itu di pondok para gadis-gadis muda, Mia dan Dewi melakukan keributan. Mereka bertengkar memperebutkan Walid. Walid tu bukan kau punya seorang lah. Jemaah. Baiduri tidak puas dengan Ustadz yang ada di kota itu. Ustadz kenalannya Hambali, karena sejak kemarin tidak ada kemajuan setelah beberapa kali mereka bertemu. Baiduri pun mempunyai caranya sendiri agar dapat menghentikan Jihad Ummah. Saya memang tak puas hati dengan Ustaz awak. Okey, tak apa, pada awalnya dia suruh kita kumpul bukti, tapi lepas tu apa? Kan dia dah cakap tadi dia tak nak benda ni jadi fitnah. Umi Hafizah, istri pertama Walid, baru mengetahui jika Mia telah menjadi istri batin Walid. Namun tidak ada siapapun yang mengetahui selain Umi Hafizah. Saya isteri batin Walid. Walid suruh saya rahsiakan. Sejak bila? Sejak awal saya masuk sini. Umi Robiatul mengetahui Masyitah hamil. Ia marah karena itu akan merepotkan dirinya sendiri yang kewalahan merawat banyak anak. Tak boleh ke merancang? Nanti kau juga yang bising kena jaga. Tanyalah Walid. Walid yang nak. Apa ni? Kau pilih aku mandul. Sementara aku boleh bagi zuriat dan itu yang Walid nak daripada aku. Apa masalah kau nak sekat-sekat aku mengandung? Kau dengki ke kak? Pada waktu yang bersamaan, Walid datang ke pondok para gadis. Saat itu Dewi sendirian di sana. Dan karena adanya kesempatan, dengan mudahnya Walid berkata, Walid nak Dewi boleh. Mereka pun bercocok tanam di sana. Baiduri menjelaskan tentang marwah perempuan. Mereka dengan semudahnya memberikan diri mereka kepada laki-laki yang ada di Jihad Ummah. Kita adalah marwah kita. Allah dah berikan kita akal fikiran untuk kita berfikir secara waras. Memang seronok kan? Berbakti jadi hamba seks pada para jemaah ni semua. Pada malam harinya, semua jemaah yang terpilih diberikan pakaian pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan dinikahkan pada waktu yang tepat. Baju-baju ni dipakai pada malam Bahtera Melayu nanti. Aku harap malam tu nanti Walid akan tabalkan aku jadi Puteri Zurai. Kau ingat pentabalan dongeng ni beza sangat ni? Bidah episode 12. Malam itu Baiduri melantunkan ayat suci Al-Quran. Hambali dan Walid mendengar suara Baiduri yang sangat merdu. Keesokan harinya, Hambali memuji bacaan Al-Quran Baiduri pada saat malam sebelumnya. Hal itu membuat Baiduri menjadi terkesima. Cinta-cintakah. Walid meminta Baiduri untuk menemuinya. Dan di sana Walid mengatakan jika ia siap untuk membimbing Baiduri demi kemajuan Jihad Ummah. Baiduri boleh menggantikan tempat Umi Hafizah ataupun Umi Robiatul. Sementara Baiduri memberikan pemahaman tentang semua kesesatan yang ia lihat di pondok ini kepada Umi Hafizah. Baiduri meminta Umi Hafizah agar jangan diam saja
membiarkan kesesatan merajalela di pondok Jihad Ummah. Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, haruslah mereka menepis dengan tangannya. Jikalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Pada saat waktu malam tiba, semua jemaah sudah menggunakan pakaian yang telah diberikan di malam sebelumnya. Bayi Duri dan Hambali tertawa dan saling mengirim pesan tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Ternyata pada malam itu, semua orang yang mengenakan pakaian pengantin akan dinikahkan oleh Walid. Walid kemudian mengumumkan siapa saja orang-orang yang mendapatkan jodohnya di malam itu. Makanya malam gilang gemilang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita menjadi saksi penyatuan ini. Dan pada saat itu terjadi lagi, para perempuan-perempuan muda dinikahkan dengan para pria tua. Saat itu Bayi Duri pun memakai baju pengantin, dan ternyata jodoh yang dipilih untuk Bayi Duri adalah Walid sendiri. Putri Gunung Ledang akan beta jadikan permaisuri beta. Bayi Duri yang mendengar itu sampai pingsan karena merasa syok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bidah episode 13. Setelah Bayi Duri terbangun dari pingsannya, ia mendengar Walid memanggilnya dengan sebutan Dinda atau sebutan sayang. Bayi Duri tidak bodoh dan dia tidak ingin menjadi istri Walid. Dinda. Sedangkan semua orang disuruh untuk keluar dari ruangan. Yang tersisa hanyalah Bayi Duri dan juga Walid. Namun saat itu Bayi Duri mengatakan apabila ia mengharamkan dirinya untuk menikah dengan Walid. Aku haramkan diri aku daripada menikah dengan kau. Masyita tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Walid. Sejak awal dia sudah menduga Walid mengincar Bayi Duri. Namun Umi Robiatul dan Umi Hafizah tidak mendengarkannya. Amarahnya Bayi Duri sudah tidak tertahan lagi. Ia pun berbicara dengan ibunya tentang semua kesesatan yang terjadi di Jihad Ummah. Di saat itulah akhirnya sang ibu sadar dan ia pun setuju dengan Bayi Duri untuk keluar dari pondok ini. Sementara itu, para wanita-wanita muda merasa kesal kepada Walid karena mereka telah dijadikan istri batin Walid, sementara yang dinikahkan adalah Bayi Duri. Namun Walid malah mencuci otak para wanita-wanita itu supaya mereka tidak marah. Ia pun berbohong dengan mengatakan jika di dalam mimpinya ia diberikan wahyu apabila Bayi Duri adalah perempuan yang tepat untuk dipilihnya. Dan pada malam itu, Walid mengajak Amirah, salah satu perempuan muda, dengan hal alasan untuk berdakwah. Amirah sungguh istimewa. Padahal ia ingin meniduri Amirah. Dan kejadian itu pun dilihat oleh Umi Hafizah, istri pertamanya. Umi Hafizah melihat Walid menjadikan Amirah sebagai istri batinnya. Setelah Walid menikah batin dengan Amirah, kesedihan menyelimuti Umi Hafizah. Keesokan harinya, di pondok para gadis-gadis muda, Mia mengalami pusing, sampai-sampai ia pun pingsan, dan akhirnya ia dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Ternyata Mia ini sedang mengandung anak Walid, dan belum banyak orang yang tahu tentang kehamilannya itu. Hanya Umi Hafizah yang mengetahuinya. Kemudian Mia berkata jujur kepada Walid apabila ia tengah mengandung anaknya. Namun tanpa diduga, Walid malah menyuruh Mia untuk menggugurkan anak tersebut. Saat itu Umi Robiatul mengetahui kehamilan Mia, lalu ia pun mencambuknya karena telah berbuat zina. Sakit, Umi. Sakit. Dan pada saat itu Bayi Duri datang membela Mia dan membawanya kembali ke kamar. Dan pada saat itu ada sepasang orang tua yang menghantarkan anaknya untuk belajar di Jihad Ummah.
mereka berharap dapat dididik oleh Walid. Bidah episode 14. Mia menceritakan semua tentang kebodohannya yang telah mudah sekali memberikan dirinya kepada Walid karena percaya akan agama. Hanya sebab aku jahil ilmu agama, senang-senang aku ditipu dengan agama. Lalu Bayi Duri datang ke pondok para gadis-gadis muda. Ia bertanya mengapa mereka patuh kepada Walid. Orang datang sini nak cari apa? Jawab! Murah sangat! Salah satu gadis bernama Dewi mengatakan alasannya apabila mereka menuruti Walid untuk mendapatkan ridhonya Allah yang telah diiming-imingkan oleh Walid Slur. Bayi Duri sangat syok mendengar semua itu, dan ternyata semua gadis muda itu telah ditiduri oleh Walid. Para perempuan itu pun baru menyadari kesesatan dan kebodohan yang telah mereka lakukan. Bayi Duri langsung berlari untuk mengadu kepada Hambali jikalau Walid itu telah meniduri semua perempuan muda. Sedangkan di tepi sungai, Umi Hafizah, istri pertama Walid, sedang menangis bersedih mengingat semua kejadian yang dilihat oleh matanya sendiri tentang kelakuan bejat suaminya. Di hari itu, Bayi Duri menyadari jika Mia sudah tidak ada di pondok Jihad Ummah. Rasa diorang tak ada kat dalam ni. Lalu ia pun langsung memukul pentungan, memberitahu semua jemaah jika Mia tidak ada. Bayi Duri merasa khawatir dengan kandungan yang ada di rahim Mia. Di saat itu, Walid merasa geram kepada Bayi Duri yang sangat berani. Jika Bayi Duri terus berani seperti ini, bisa-bisa kebobrokannya menjadi terbongkar kepada seluruh jemaah Jihad Ummah. Akhirnya Walid pun bermusyawarah dengan Robiatul untuk menghentikan perbuatan Bayi Duri. Kenapa tak pantau? Saya bukan bersama dia 24 jam, Walid. Umi Robiatul kemudian menemui Bayi Duri. Ia berniat membuat Bayi Duri diam dan tunduk kepadanya. Hal itu agar Bayi Duri dapat dikendalikan. Namun Bayi Duri berani melawan. Ia tetap pada pendiriannya dan imannya tidak akan tergoyahkan. Bayi Duri kemudian mengajak ibunya untuk keluar dari pondok Jihad Ummah. Dan di saat itu ada seorang perempuan muda yang memberitahu Bayi Duri jika saat ini Mia ada di rumah sakit yang ada di kota karena Walid meminta Mia untuk menggugurkan kandungannya. Bidah episode 15 terakhir. Di episode terakhir ini, akhirnya Bayi Duri dan Hambali mulai beraksi. Mereka mengajak semua jemaah Jihad Ummah untuk kabur dari pondok tersebut. Namun ketika para jemaah sudah pergi dengan perahu, Bayi Duri dan Hambali belum pergi karena Bayi Duri akan menjemput ibunya yang masih ada di dalam pondok. Namun sayangnya pada saat itu mereka malah tertangkap oleh Umi Robiatul. Pada akhirnya Hambali dan Bayi Duri diikat dan disidak karena mereka telah membawa jemaah Jihad Ummah pergi dan keluar dari pondok ini. Mereka berdua akan dihukum karena Walid merasa dikhianati. Hambali pun tetap melawan karena tidak akan tunduk kepada kesesatan. Di sisi lain, Ashikin, yaitu teman Bayi Duri, sedang menunggu mereka di kota. Ashikin sendiri sebelumnya diperintah oleh Bayi Duri untuk menemani Mia di rumah sakit yang sedang melakukan proses aborsi, takutnya terjadi apa-apa. Dan benar saja, sayangnya Mia tidak dapat diselamatkan. Ia mengalami pendarahan saat melakukan proses pengguguran. Hingga akhirnya Mia pun berujung tewas. Sementara di pondok Jihad Ummah, Walid dan Bayi Duri akan dihukum dengan cara dirajam. Namun saat itu Hambali memohon agar mereka jangan menyakiti Bayi Duri. Biarkan ia saja yang dipukuli oleh batu-batu itu. Dan beruntung Walid pun setuju.
ia akan memberikan hukuman lain kepada bayi duri. Sementara itu, Umi Kalsum berlutut memohon kepada Walid agar mereka jangan menyakiti bayi duri anaknya. Kemudian bayi duri dibawa ke dalam kamar, dan saat itu Walid berniat akan memperkaosnya. Sebelumnya Walid pun menghempaskan semua amarahnya kepada bayi duri. Ia memukul bayi duri dengan sangat keras. Walid merasa dia adalah penguasa, jadi semua orang harus tunduk dan taat kepadanya. Di saat kekacauan yang terjadi, beruntung polisi datang tepat waktu, menangkap semua pengikut Walid yang telah mengikat Hambali. Dan ternyata para polisi-polisi itu dipanggil oleh Umi Hafizah, istri pertamanya Walid. Umi Hafizah sudah sadar jika semua yang ada di pondok ini adalah sesat. Ketika Walid akan menyakiti bayi duri di dalam kamar, Umi Hafizah tiba-tiba datang menghajar Walid dengan tendangannya. Lalu tidak lama dibantu oleh Hambali yang menggagalkan semua perbuatan Walid. Begitu polisi masuk, ia langsung melepaskan tembakan peluru agar Walid menyerah. Pada akhirnya, Walid beserta para pengikutnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Umi Hafizah melaporkan mereka semua karena ia merasa bersalah kepada para anak-anak yang telah digauli oleh Walid, terutama kepada Mia, bahkan sampai meninggal dunia. Umi Robiatul berkata kepada Umi Hafizah jika ia adalah pengkhianat. Dan Umi Hafizah dengan lantang menjawab jika dirinya rela mengkhianati mereka daripada ia mengkhianati Allah. Bayi duri sangat bersyukur atas apa yang dilakukan oleh Umi Hafizah. Ternyata tidak sia-sia, selama ini ia berusaha membuka hati Umi Hafizah. Ternyata semua itu ada hikmahnya. Dan setelah para polisi membawa semua pengikut sesat Walid, Umi Hafizah kemudian memuji bayi duri dengan semua ilmu yang telah diamalkannya. Dan ambil apa saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran yang hakiki. Umi Hafizah mengatakan jika bayi duri sangat pintar dan tangguh seperti tokoh Islam Khawla Al-Azwar. Dan sampai pada titik jihad ummah menjadi ajaran agama yang benar karena Hambali dan bayi duri menjadi pengajar di sana. Dan film pun berakhir.